Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mulai kebaktian kita pada sore hari ini, pada malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu Tuhan. Engkau yang menerima kami Tuhan, tanpa melihat rupa kami, tanpa melihat apa yang kami miliki.
Engkau yang tak pernah memandang kami, Tuhan. Kami yang berlumur dosa, kami yang tak punya apa-apa, Tuhan. Tapi Engkau mau melihat kami, Tuhan. Engkau mau menerima kami, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Begitu kami mencintai Engkau, Tuhan, dalam kehidupan kami, Bapa. Sebagai bukti, Tuhan, atas kasih-Mu, Tuhan, atas kebesaran-Mu, Tuhan, atas kebaikan-Mu, Tuhan, dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Pimpin, Tuhan, kebaktian kami dari awal hingga pada akhirnya, Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami, memberkati kami ketika kami selesai ibadah, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kita akan sambut pujian kita dengan Hidupku Takkan Sama. Berikan salam kanan kiri, muka belakang. Jangan lupa senyumnya. Silakan duduk teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur akan cinta kasih Tuhan dan kita akan pujikan bersyukurlah. Na 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 na. Bernafas memuji Sang Raja.
Syukurlah karena Tuhan baik. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada Tuhan kasih di dunia ini Tuhan yang mampu menerima kami Tuhan. Bangkit berdiri. Belum pernah ada kasih di dunia yang sanggup menerima diriku. Apa
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama Tuhan. Terlebih khusus pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap kami yang akan menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau juga berkati Tuhan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Kiranya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat malam. Ya, kurang semangat sepertinya ya, atau karena dingin. Selamat malam. Asik, sudah semangat, cukup semangat ya. Oke, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak rekan-rekan sekalian menonton sebuah video. Biasanya kalau nonton video ini menjadi daya tarik tersendiri ya. Boleh diminta dibantu? Terima kasih. Oke, ada yang pernah nonton video ini sebelumnya? Belum ya? Dari video tadi, apa yang teman-teman simpulkan? Atau ini cuma dengerin lagunya aja, karena lagunya enak ya? Apa yang teman-teman simpulkan dari video tadi? Mungkin ada yang mau bersuara? Ya diharapkan bersuara aja sih. Silakan Mbak Novi mungkin. Ya Kak Zivanya, sudah senyum-senyum sepertinya. Kenapa? Iya jangan jangan dipermasalahin tentang animasinya ya, inti dari videonya. Jodoh pasti bertemu. Ada lagi? Yang lebih apa ya? Lebih spesifiknya? Kenapa? Perfect, judul lagunya ya tadi. Oke. Sebenarnya judul dari video itu tadi ya waktu saya cari di YouTube itu judulnya Cinta Butuh Pengorbanan. Setuju? Kok cuma satu orang yang setuju? Setuju? Ya, cuma satu orang yang setuju ya? Oke. Nah, bisa teman-teman lihat dari video tadi ya tentang bagaimana tadi yang cowok ya berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat perhatian dari ceweknya yang dia suka itu tadi, atau supaya si cewek ini peka akan perasaan si cowok itu gitu ya. Zaman sekarang kan banyak tuh apa kata-kata, ih kamu tuh nggak peka, ini tuh suka sama kamu, tapi kamu ya nggak tahu nggak peka atau pura-pura nggak peka gitu ya. Nah, sampai si cowok ini ya seperti yang teman-teman lihat tadi, di dalam pekerjaannya itu bisa dibilang kurang fokus ya, dimarahin bosnya kan tadi sampai dilirik-lirik begini sama bosnya, terus mungkin nggak disukai sama teman-teman kerjanya ya, karena dia datang bukannya untuk bekerja malah untuk mencari cinta. Nah, namun pada akhirnya dia bisa bertemu dengan sang pujaan hati itu, dan mungkin kalau ada kelanjutan dari video tadi ya mungkin kelanjutannya itu akan ditampilkan bagaimana cowok itu tuh kembali bersemangat ya, kerjanya tuh sungguh-sungguh gitu ya, kerjanya bener-bener kerja karena udah ada support system baru gitu ya. Nah, tema malam hari ini itu tentang loving God atau mengasihi Tuhan. Biasanya kalau di kampus saya kalau temanya tentang love gitu ya, tentang cinta gitu, anak-anak itu langsung melek gitu ya, yang tadinya sudah kayak orang doa syafaat nunduk terus, tapi ketika dengar temanya tentang cinta langsung seger matanya dari awal sampai akhir, sampai doksologi gitu ya. Nah,
Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yosua 22 ayat 1 sampai 8. Yosua 22 ayat 1 sampai 8. Apakah semua sudah menemukannya? Ya. Boleh kesediaan satu orang untuk membacakannya bagi kita semua? Mungkin yang pegang mic ya. Yosua 22 ayat 1 sampai 8. Iya, 1 sampai 8. Yosua 22 ayat 1 sampai 8. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, "Kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataan dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke rumahmu, ke tanah milikmu, yang telah diberikan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Lalu Yosua memberkati mereka dan melepaskan mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku Manasye yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagipun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka, setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka, "Demikian, pulanglah ke rumahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu." Amin, terima kasih. Saya akan sekilas membahas tentang kitab Yosua ini. Kitab Yosua ini ditulis sebagai catatan mengenai kesetiaan Allah dalam menggenapi janji-janji perjanjiannya kepada bangsa Israel di tanah Kanaan. Bagian ini tuh menceritakan tentang orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang telah berjuang di dalam peperangan dengan tetap menjalankan perintah-perintah yang telah diperintahkan kepada mereka. Pesan ini diberikan Yosua setelah mereka melaksanakan pembagian tanah pada waktu itu. Yosua memuji mereka karena dalam perjuangan mereka merebut tanah Kanaan itu, mereka tetap berwaspada dengan keadaan. Pembagian tanah ini merupakan penggenapan akan janji Allah kepada Abraham bahwa keturunannya nanti akan mewarisi tanah perjanjian. Dalam perikop-perikop sebelumnya, kitab Yosua ini menceritakan tentang pertempuran-pertempuran yang terjadi, di mana melalui pertempuran itu Allah mengajarkan jika bangsa Israel ingin mewarisi tanah perjanjian itu, maka mereka harus taat akan perintah Allah. Nah, sedikit kita ingat ya tentang perintah Yesus untuk mengasihi musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, bagian ini
mungkin menjadi kontras ya, Allah di sini sepertinya menyetujui terjadinya peperangan, tapi di sisi lain Yesus ini memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Namun ada runtutan kisahnya ya, yang jika diceritakan itu akan sangat panjang sekali. Nah, intinya dari tujuan kisah-kisah pertempuran itu ya, dari pertempuran-pertempuran yang terjadi itu tujuannya adalah pertempuran itu adalah cara Allah ya, bagaimana Allah itu membebaskan bangsa Israel dari pemusnahan orang-orang Kanaan, mengingat di mana waktu itu orang-orang Kanaan itu mengalami kerusakan moral ya, seperti dosa seks, bisa teman-teman lihat di Imamat 18, dan praktik pengorbanan anak yang terdapat di Ulangan 12 ayat 29 sampai 31. Dan Allah ini tidak mau kalau bangsa Israel ini istilahnya terpengaruhi oleh orang-orang Kanaan itu. Mereka melakukan praktek pengorbanan anak dan kerusakan-kerusakan moral yang lainnya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa supaya bangsa Israel ini dapat mewarisi tanah perjanjian itu, maka bangsa Israel harus taat pada Allah. Mungkin kita di sini sering dengar ya bahwa bangsa Israel ini dikenal dengan bangsa ya tegar tengkuk. Apa itu tegar tengkuk? Tegar tengkuk adalah keras kepala, ya susah nurut gitu istilahnya. Nah, tegar tengkuknya bangsa Israel ini bisa kita lihat pada saat mereka dipimpin oleh Musa. Namun di dalam bagian yang kita baca tadi, yang dibacakan oleh Kak Zevanya, dikatakan bahwa saat itu mereka telah memelihara perintah Tuhan, yang artinya mereka taat akan perintah Tuhan, dan buah dari ketaatan mereka itulah, karena ketaatan mereka itulah Tuhan memberikan keamanan kepada mereka. Bahkan jika kita melihat di pasalnya yang ke-21 ayat 44 sampai 45, bukan hanya keamanan saja yang Tuhan berikan ya, keamanan ke segala penjuru, melainkan Tuhan juga membuat musuh mereka itu tidak tahan menghadap mereka, dan Tuhan juga memenuhi janji-janjinya. Dari segala yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Ketaatan mereka ini menghasilkan buah yang baik. Mereka menyadari bahwa kasih Allah tidak pernah pergi dari mereka. Ketika mereka merasakan dan menyadari akan kasih Allah itu, hal itu menimbulkan rasa cinta mereka kepada Allah, sehingga melalui rasa cinta itu mereka juga dapat taat akan perintah Allah dan menuruti perintah Allah. Jika kita menyatakan bahwa kita cinta sama Allah, kita mengasihi Allah, seharusnya kita mau berperilaku menyenangkan hati Allah. Seperti halnya ketika kita menyatakan kita cinta kepada seseorang, kita mengasihi seseorang itu, ya istilahnya kita melakukan hal-hal yang membuat orang itu senang. Begitu juga ketika kita menyatakan kita cinta sama Allah, kita mengasihi Allah, tentunya kita mau supaya Tuhan ini, hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita terlibat di dalam pelayanan, ya, apakah kita sudah benar-benar dalam mau melayani itu kita benar-benar berakar akan cinta kita kepada Allah? Ketika misal saya mau WL di pemuda, apakah saya benar-benar ketika saya mau WL ini saya benar-benar Tuhan, saya mau melayani Tuhan melalui suara saya, atau saya malah Tuhan, saya mau WL nih, Tuhan tahu suara saya bagus, misalnya suara saya sopran, suara saya tinggi, saya mau ambil nada yang tinggi supaya orang-orang ini tahu kalau suara saya bisa tinggi, suara saya bagus gitu, dan saya bagus kalau WL gitu. Nah, kemudian ketika kita masuk ke dalam satu komunitas, contohnya seperti saya
bergabung dengan komunitas dengan rekan-rekan di tempat ini. Apakah tujuan saya untuk bergabung dalam komunitas itu? Apakah saya mau menonjolkan diri saya? Ini loh, saya anak teologi, saya calon pendeta, amin, calon hamba Tuhan. Nah, atau malah saya berpikir dengan kesadaran diri, dengan kelemahan diri saya mengakui saya juga butuh mau belajar bersama-sama dengan rekan-rekan di tempat ini. Nah, semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, maka akan semakin giat pula kita berperilaku seperti yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Semakin giat kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti video yang kita tonton tadi, ya. Semakin besar rasa cinta atau kasih si cowok ini kepada si cewek itu, maka semakin bersemangat juga cowok ini melakukan hal-hal yang disukai oleh ceweknya. Itu dia melakukan semuanya itu karena rasa cintanya kepada ceweknya itu. Seperti yang terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 ya, di mana di ayat itu dikatakan bahwa kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita sebagai anak-anak Allah harus melakukan hal yang sama yang seperti telah Allah lakukan kepada kita, yaitu mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Berbicara tentang kasih Allah, saya ingin sedikit sharing tentang pengalaman saya yang terjadi baru tadi siang. Tadi siang saya sampai di stasiun Gubeng sekitar setengah 10 pagi menjelang siang maksudnya. Kemudian saya mampir makan bersama banyak rekan-rekan saya. Karena di depan Gubeng itu banyak warung-warung ya, ada soto, bakso dan lain-lainnya, Gubeng baru ya. Nah, saya mampir, saya makan, kemudian selesai makan, kami semua berpisah. Karena kan kami dari Aletheia ini banyak rekan-rekan yang juga praktek di Surabaya di gereja-gereja lain. Kami berpisah, semua pakai aplikasi Gojek. Saya juga pakai Gojek. Saya ke Bromo itu pakai Gojek, dan waktu itu saya pakai yang Grab bike GoRide itu ya, yang motor, intinya yang motor. Karena pikir saya cuacanya cukup terang, jadi saya nggak perlu pakai mobil, saya nggak akan kehujanan juga dan bukan panas yang terlalu panas bagaimana gitu ya. Tadi kan suasananya mendung-mendung begitu. Kemudian ini ya salah satu kebiasaan buruk saya kalau dapat driver itu saya menilai dari raut wajahnya. Ketika saya dapat driver ini saya lihat kayaknya orangnya nggak enakan deh, kayaknya orangnya galak. Karena saya mikir saya ini kan orangnya tuh bisa tiba-tiba tuh minta mampir ke Alfamart kalau saya naik Gojek gitu. Nggak tahu kenapa kalau di jalan tiba-tiba kepikiran aja pengen beli sesuatu. Jadi biasanya kalau saya mau naik Gojek tuh saya bilang, Pak nanti boleh mampir sebentar nggak ke Alfamart atau Indomart gitu ya. Nah saya mikir aduh ini kalau nanti saya minta mampir gimana ya, nggak enak. Karena lihat di fotonya itu dari raut wajahnya udah nggak enak gitu kan. Terus datang bapaknya dengan lembut dia menyapa saya dengan bahasa Smita. Saya jawab iya. Nah saya bawa 2 tas, yang satu saya gendong, yang satu saya tenteng. Terus karena rambut saya panjang, jadi saya harus ikat rambut saya dulu sebelum saya pakai helm supaya tidak awut-awutan. Saya bilang ke bapaknya, sebentar ya Pak, saya ikat rambut saya dulu. Bapaknya dengan lembut menjawab, oh iya Mbak, nggak apa-apa, santai aja. Nah, dengar bapaknya kayak gitu, saya merasa bersalah. Ya aku salah deh kayaknya udah mikir bapak ini tuh kayaknya galak, kayaknya nggak enakan gitu kan. Terus di sepanjang perjalanan itu memang gerimis rintik-rintik gitu ya. Terus bapaknya ini diem aja, memang diem nggak ngomong apa-apa. Biasa kan saya cukup sering dapat driver yang
ngajak ngomong, basa-basi nanya namanya siapa, dari mana, di sini ngapain segala macam. Nah, bapaknya tuh nggak ngajak ngomong sama sekali. Terus di jalan juga sepanjang perjalanan tadi saya sedang mikir, Tuhan, hari ini aku khotbah, tapi rasanya kok ngantuk banget. Terus aku juga ada tugas yang harus aku kerjakan, tugas kuliah, dikumpul besok. Memang bisa dikerjain besok, tapi kalau dikerjain besok takutnya tidak cukup waktu, karena saya dari pagi sampai siang itu ada pelayanan di sekolah minggu. Terus kalau saya kerjain siang ini, setelah sampai gereja saya kerjain, nanti saya sakit kepala karena saya nggak dapat tidur yang cukup. Karena kemarin malam itu habis ada sidang pleno di kampus, dan itu selesai sekitar jam 12 malam. Jadi sekitar jam 12 itu saya baru tidur, dan tadi hampir saja saya ketinggalan kereta. Nah, saya bingung kan, saya mikir begitu di jalan, gimana ya enaknya nanti. Aduh, lihat nantilah di gereja, sesuai mood aja. Sesuai mood saya mau ngapain gitu. Kenapa saya nggak kerjakan tugas itu dari sebelum-sebelumnya? Karena banyak kepentingan-kepentingan mendesak gitu ya. Kepentingan-kepentingan yang memang tidak direncanakan, mengingat kampus kami akan ada open house, jadi semua sibuk. Saya juga termasuk panitia, jadi semua sibuk, jadi banyak kepentingan-kepentingan yang mendesak gitu. Nah, begitu sampai di Bromo, depan gereja, saya turun motor, tiba-tiba bapaknya bilang, "Selamat melayani ya Mbak, Tuhan memberkati." Saya kaget, saya cuma, "Hah?" Begitu. Nah, saya itu di situ berusaha mengatur ekspresi wajah saya, karena beberapa teman saya itu bilang, "Kamu tuh kalau kaget tuh nyebelin loh." Ya sekarang orang kaget masa cuma, kaget gitu kan nggak mungkin kan. Pasti kan orang kalau kaget tuh kayak, "Hah?" gitu. Nah, saya tuh di situ berusaha mengatur gitu ya. Terus saya kalau kaget itu matanya belalak gitu ya. Jadi saya tadi tuh bener-bener kaget. Tiba-tiba saya turun, saya mau ambil tas saya yang ada di depan motor bapaknya ini. Tiba-tiba bapaknya bilang seperti itu, saya kaget. Terus saya cuma, "Hah?" atau cuma seperti itu, cuma menunjukkan kalau saya kaget. Saya nggak bilang makasih atau apa. Tiba-tiba bapaknya menimpali lagi, "Mbaknya praktek di sini kan?" Terus saya tanya, "Iya, kok Bapak tahu?" Terus habis itu bapaknya nggak menjawab pertanyaan saya, nggak menjawab dari mana Bapak tahu kalau saya praktek di sini. Tapi bapaknya itu hanya bilang begini, "Selamat melayani ya Mbak, semangat." Maksudnya nggak banyak anak muda, jarang anak muda zaman sekarang yang mau jadi kayak mbaknya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mbaknya ke depannya. Saya kaget, saya benar-benar kaget. Itu saya bingung mau jawab apa waktu itu kan, saya speechless, benar-benar saya speechless. Saya diam. Setelah itu tidak berhenti-berhentinya saya mengucapkan terima kasih. Karena waktu itu saya waktu itu kan di sepanjang perjalanan merasa kayak lagi penuh banget pikirannya, terus saya ngantuk juga karena saya merasa tidur saya nggak cukup gitu. Karena saya tidur jam 12, bangun sekitar jam 4:30. Nah, saya merasa tidur saya nggak cukup, terus kayak masih ngantuk rasanya gitu. Terus tiba-tiba dengar kata-kata kayak gitu. Mungkin bagi beberapa orang biasa aja lah, orang cuma semangat dari orang lain gitu, tapi buat saya itu sesuatu yang luar biasa. Karena sekarang kalau dipikir, dia siapa? Saya nggak kenal. Apakah saya kenal orang itu? Saya nggak kenal. Apakah saya pernah melihat orang itu sebelumnya? Enggak. Saya nggak tahu dia siapa gitu kan. Setelah itu saya mengucapkan terima kasih, "Pak, terima kasih Pak, hati-hati di jalan," dan seterusnya. Ketika saya masuk ke gereja, kan saya pakai masker ya, saya tutup gerbang itu dengan senyum-senyum sendiri. Senyum-senyum kayak mengulum senyum gitu. Untung saya pakai masker, kalau nggak pakai masker dikira gimana ya, karena senyum-senyum sendiri. Nah, setelah ada kejadian itu, saya mikir, ternyata kasih Tuhan itu benar-benar nyata banget bagi setiap kita. Makanya saya sendiri merasakan kasih Tuhan itu datang dengan cara-cara yang unik, cara-cara yang nggak pernah kita kira sebelumnya. Nah, kalau ditanya, ya tadi, dia siapa? Saya nggak kenal. Apakah dia jemaat GIA?
Saya rasa saya nggak pernah melihat orang itu di GIA wilayah Darmo, Koblen, Bromo. Saya nggak pernah melihat. Terus apakah itu saudara saya? Bukan. Saya nggak punya saudara di Surabaya. Ada, ya sebenarnya nggak ada. Ada satu tapi katanya bukan di Surabaya. Intinya saya nggak pernah kenal orang itu. Dan beliau juga tidak tahu tentang saya. Beliau nggak tanya-tanya tentang saya. Tiba-tiba beliau bilang seperti itu. Nah, dari situ saya mikir kasih Tuhan itu benar-benar nyata bagi setiap kita. Datang dengan cara-cara yang unik, dengan cara-cara yang tidak pernah kita duga, dan tidak tentu harus dari orang-orang terdekat kita atau orang-orang yang sudah kenal dengan kita. Tapi bisa datang dari siapa aja. Orang-orang yang kita temui di jalan atau orang-orang yang seperti saya tadi. Nah, dari situ saya merasa Tuhan itu baik banget ya, ketika saya merasa hari ini kayak rasanya lelah banget, hari ini rasanya penat gitu, tapi Tuhan kasih semangat yang nggak seperti biasanya. Ini dari orang lain yang saya nggak kenal sama sekali menyemangati saya. Bagi saya itu super system yang menurut saya itu cukup gede gitu ya. Dan dari semangat Bapak itu saya jadi kerjakan tugas saya hari ini. Saya sudah mengumpulkannya dan ya saya melawan negatif thinking saya bahwa saya akan sakit kepala kalau saya nggak tidur dan segala macam. Tapi ketika saya mengerjakannya benar-benar tadi, saya bersyukur ya sama Tuhan karena udah dapat semangat dari Bapak itu tadi. Terus saya mengerjakan tugas saya dengan santai segala macam, saya menikmatinya. Puji Tuhan sampai sekarang saya nggak sakit kepala karena kurang tidur tadi. Nah teman-teman, ketika kita mungkin merasa Tuhan gak mengasihi kita gitu ya, itu mungkin cuma perasaan kita aja. Coba kita lihat kembali ke belakang ya, ke setiap diri kita. Apakah pernah kasih Tuhan itu benar-benar hilang dalam hidup kita? Apakah pernah Tuhan itu benar-benar melepaskan tangannya, Tuhan benar-benar gak peduli sama kita sama sekali? Mungkin kita merasa hanya perasaan kita aja, perasaan kita, kok rasanya Tuhan meninggalkan aku ya, kok rasanya Tuhan gak peduli sama aku, Tuhan lebih peduli sama yang lain lebih cepat ditolong, aku enggak. Nah, mari kita kembali melihat, pernahkah Tuhan benar-benar melepaskan tangannya dari kita, Tuhan benar-benar mengambil kasihnya dari kita? Nah teman-teman, dari kisah itu tadi ya, kita semua tahu bahwa kasih Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Mungkin kita semua sudah pernah merasakan kasih Tuhan yang benar-benar nyata ya. Saya percaya teman-teman di sini sudah lebih banyak pengalamannya daripada saya, karena ya sudah lebih ya begitu. Nah, pernahkah kita berpikir gitu ya, alasan apa lagi sih yang mau saya jadikan alasan untuk saya itu nggak mengasihi Tuhan? Tuhan itu udah baik banget gitu loh. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah sebesar itu kasih setia Tuhan kepada kita, alasan apa lagi untuk kita tidak mengasihi Allah, untuk kita tidak mengasihi Tuhan? Alasan apa lagi untuk kita menjadi pribadi yang Tuhan itu gak suka? Tuhan itu gak mau kita menjadi pribadi yang seperti itu, pribadi yang menunjukkan kita ini bukan anak Allah, kita ini bisa dibilang gak menjadi berkat bagi orang lain. Apalagi kita ya, orang Kristen biasanya dipandang yang baik-baik gitu ya. Kadang kalau kita berbuat salah pasti omongan orang tuh, katanya orang Kristen tapi kok kayak gini. Nah, orang-orang itu tahu kalau kita ini menjadi contoh yang baik, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Lantas alasan apa lagi untuk kita gak mengasihi Allah, kita gak memperbaiki perilaku kita supaya kita berkenan di hadapan Allah? Mari saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama kembali melihat apakah
pernah kasih Allah itu benar-benar hilang dalam hidup kita. Atau cuma perasaan kita aja, cuma kita merasa kasih Allah tuh gak ada dalam hidup saya gitu. Dan saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk kembali belajar ya, saya juga bersama-sama belajar untuk mengasihi Allah dan belajar berperilaku selayaknya kita mengasihi Allah, berperilaku baik, berperilaku yang berkenan di hadapan Allah. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Kita merenungi apakah kita saat ini sudah benar-benar mengasihi Allah. Dan ketika kita menyatakan kita mengasihi Allah, kita mencintai Allah, apakah kita sudah memperbaiki perilaku kita, sudah memperbaiki kehidupan kita, supaya kita dapat menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan, inilah setiap kami Tuhan, dengan kerendahan hati kami, dengan kelemahan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mengampuni Tuhan setiap kesalahan dan dosa kami. Jika selama ini Tuhan kami berkata, kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau, tetapi perilaku kami selama ini tidak mencerminkan, tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tuhan, setiap kami rindu Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang tolong kami, Engkau yang bimbing kami, Engkau ajarkan kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan juga kami menyerahkan kelanjutan dari ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada pengurus. Ya, kami pengurus mengucapkan terima kasih buat Kak Sasmita yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanannya. Dan sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, saya akan bacakan dulu pengumuman untuk minggu depan ya. Minggu depan temanya Love Yourself, cintai dirimu sendiri. Terambil dari Lukas 10 ayat 25 hingga 37. Dan untuk worship leadernya Ko Denny, untuk pemain musik drumnya ada Nathan, bassnya Diki, keyboardnya Jojo teman-teman. Jadi nanti sekretaris bisa membantu mengingatkan ya untuk yang bertugas di minggu depan. Dan tambahannya seperti biasa saya selalu mengundang rekan-rekan semuanya yang online, offline juga untuk bisa hadir bersama kita dalam kebaktian pemuda kita minggu depan. Serta ada kebaktian umum juga besok di jam 7 pagi di tempat ini di Koblen, serta jam 9 pagi di Bromo teman-teman. Jadi saya juga mengundang teman-teman semuanya untuk bisa hadir juga ya. Dan kita akan berikan yang terbaik, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Pemain musiknya luar biasa. Dan untuk persembahan saya minta tolong Markus ya untuk membawakan persembahan. Kita akan pujikan bersyukurlah nana nana.
kebaktian kita pada malam hari ini. Untuk doa persembahan dan juga doa penutup, saya minta Pendeta Bondo untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita akan bersama-sama akhiri ibadah kaum muda malam hari ini. Saya ingatkan juga untuk besok pagi di tempat ini ada ibadah umum, dan juga di Bromo ada ibadah umum jam 7 dan jam 9 ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami datang padamu dan kami bersyukur Tuhan berikan kesempatan kami boleh beribadah di tempat ini. Bapa, kami juga bersyukur boleh memuji-muji-Mu, boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain, biarlah kasih yang Tuhan nyatakan dalam dunia, khususnya kami yang ada di dalamnya. Kami bersyukur Tuhan, kasih yang begitu besar, sehingga kasih-Mu itu nyata dalam hidup kami, dan boleh kami lakukan untuk orang lain juga, sehingga kami saling satu sama lain mengasihinya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.